memiliki nilai historis, ekologis dan ekonomi yang penting bagi masyarakat setempat. Pada masa lampau, Danau Limboto dikenal sebagai tempat strategis bagi para pelaut dan penduduk lokal. Danau ini juga memiliki nilai budaya karena sering dikaitkan dengan cerita rakyat dan tradisi masyarakat Gorontalo. Selain memiliki pemandangan yang indah, Danau Limboto sering menjadi tempat wisata bagi penduduk lokal dan wisatawan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
sana daen tiring kamai erota lagi boko mamo si kuntulek ba lalo boleh mi kambaku song balik ku pinawang di teater mana ku salasa pak risik sayang ranu mingkania apalaku daen di teater kalupai tenan tu bajiku kodiku to seng ngurangi gautaku sana-sana daen tiring kamai erota lagi boko mamo si kuntulek ba lalo boleh mi kambaku song balik ku pinawang di teater mana ku salasa pak risik sayang ranu mingkania papalaku daen di teater kalupai tenang tu bajiku kodiku to seng ngurangi tenang tu bajiku kodiku to seng ngurangi. ...27 November 2024. Anda tahu Tidak tahu tuh? apa? Ada apa ya? Nggak tahu. Iya, pemilihan kepala daerah. Oh iya, pilkada? Pilkada? Oh, pilkada. Oke. Pemilihan kepala daerah. Ingat, 27 November 2024. 7 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota se-Indonesia serentak. Saya datang? Datang? Kami datang? Oke, sudah pasti datang. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengaraan Jumat. Kita menghadirkan narasumber yang akan mendengarkan sekitar dengan topik-topik Islami, sahabat budaya. Nah, kali ini kita akan membahas dunia tempat sembah Allah Subhanahu wa taala dan memerankan kekhalifannya. Tentu kami akan menghadirkan narasumber sesuai dengan kapasitasnya dengan Ustaz Nur Iksan Ahmadiyah ST. Beliau adalah dari Dai ITMI. Langsung kita berkenalan dengan beliau. Iya, supaya kejelasan suaranya. Ya, siap. Nah, bagaimana kabar di pagi hari ini, Pak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tadi bagaimana perjalanannya ke sini, Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah lancar. Lancar? Ya, Kena macet? tidak kena macet karena mungkin sudah jam berapa ya? Oh, sudah lewat jam masuk kantor ya. Siap, baik. Pak Ustaz, kalau boleh tahu kesehariannya ini apa sih, Pak Ustaz? Ya, Iya. alhamdulillah tentu fokus dakwah Ya, selain bisnis gitu ya. Iya. Di dakwah ini
ya bersama dengan Ikatan Dai Muda Indonesia di bawah kepemimpinan Ustadz Dr. Haji Muhammad Irham dan Sekretaris Jenderal Ustadz Irwan, ya, kandidat doktor. Wah, masya Allah, kandidat dokter. Ya, luar biasa. Insya Allah nanti profesor lagi Pak ya. Amin, amin. Tapi kalau kita mengulas sedikit ini Dai ITMI ini apa sih Pak Ustaz? Ya, jadi ini berkumpul beberapa yang sungguhnya anak-anak muda ya, yang alhamdulillah pencapaian akademiknya juga luar biasa, dan mereka tentu berasal dari background yang alma mater yang berbeda, ya. Ada yang memang dari Makassar sendiri sampai S3-nya, ada juga yang dari Timur Tengah gitu ya. Timur Tengah sampai ada juga. Wah, luar biasa. Teman-teman yang LC itu ya. Oh iya, yang LC. Alhamdulillah. Termasuk tadi Arjo Ustaz dari LC itu memang lulusan dari Al-Azhar gitu ya atau Mesir gitu ya? Iya, Madinah. Madinah. Ya, Mesir ada. Tapi ini semua ini berbagai secara umum pendidikannya umum ya, atau khusus Islam saja pendidikannya yang bisa berkumpul. Kalau bisa dipresentasikan ada 75% yang memang background Islam agama ya. 25% juga itu ada yang umum. Bergabung dengan komunitas ini, ikatan dai ya gitu ya. Berarti visi misinya memang berdakwah gitu ya. Berdakwah dan jangkauan wilayahnya itu Indonesia, makanya Ikatan Dai Muda Indonesia. Jadi sudah ada di beberapa provinsi besar gitu ya, Sumatera Utara, di Jawa Barat. Pusatnya di mana Pak Ustaz? Ya di Makassar. Makassar, wah bangga dong kita ini. Ternyata pusatnya di Makassar. Tapi jangkauannya sudah luas Indonesia. Masalah. Baik, Pak Ustaz, kita langsung saja ke topik kita pagi hari ini terkait dengan dunia tempat sembah Allah SWT dan memerankan kekhalifahannya. Mungkin bisa dijelaskan secara detail ini bagaimana ini penjelasannya Pak Ustaz? Silakan Pak. Baik. Jadi kita ini sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tempatnya adalah dunia. Nah, dalam melihat dunia ini ada yang skeptis, juga ada yang melihat sebagai satu tempat yang mendistorsi antara dunia itu sendiri dengan setelah dunia. Nah, setelah dunia itu kan kematian. Gitu. Nah, dalam teks Quran misalnya, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Islam ini sebenarnya, tapi kemudian bertanya apakah nenek moyang mereka juga akan dihidupkan nanti, gitu ya? Iya betul ya. Pasti bertanya itu ya. Artinya dia menerima kematian itu karena satu fakta, kan? Tapi dia masih menyisakan pertanyaan, apakah nenek moyang kami juga akan dibangkitkan, gitu kan? Nah, jadi ini satu yang tempatnya dimensi yang akan datang, kan, seperti itu. Nah, maka dari orang yang menerima ya kehadirannya dengan tuntunan yang jelas bahwa dia akan mengorientasikan dirinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada yang awal. Nah, sehingga dunia ini betul-betul digunakan untuk ya bagaimana memposisikan dirinya sebagai hamba ya yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sang Haliknya gitu. Karena keyakinannya bahwa setelah kematian itu sendiri dia akan disempurnakan amalnya di akhirat nanti. Ya, seperti itu. Itu bayangannya. Baik. Tapi secara luas bagaimana itu? Secara luas kita memahami topik kita ini, termasuk dunia tempat sembah, sedangkan Allah merangkak kekhalifahannya. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia, kemudian kan malaikat sempat memberikan sanggahan protes. Apakah akan menciptakan manusia akan berbuat kerusakan, pertumpahan darah di permukaan bumi, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Nah, dalam penjelasan itu kemudian akhirnya Adam diciptakan dan seterusnya beranak cucu sampai kita sekarang. Ya, seperti itu. Nah, lalu ketika sesungguhnya
malaikat bertanya begitu, dan ketika Adam alaihissalam diperkenalkan ya di benda-benda yang ada di surga, terus dia menyebut itu, maka kemudian malaikat yakin bahwa oh ya memang ya ini ciptaan. Tapi menjadi lain lagi ketika iblis yang kemudian disuruh sujud. Kepada Adam alaihissalam. Nah, dengan logika yang dia punyai bahwa masa saya harus sujud? Begitu. Kepada mungkin lebih mulia mungkin ya. Paling tidak logikanya bahwa dia kan ciptaanmu, apa saya tidak musyrik nanti? Gitu. Sesama kenapa sujud ke dia? Padahal konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Jadi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Tapi dia abaikan. Berarti kan dia tidak taat pada perintah Allah. Karena bukan Adam alaihissalam yang memintanya untuk disujudi. Gitu. Nah, inilah konteks yang kemudian mengalami banyak penafsiran dan penggunaan modus-modus seperti ini di dunia ini, sehingga penting untuk kita sadari konteks itu bahwa sehebat apapun kita karena pernah juga terjadi seorang Fir'aun laknatullah mendeklarasikan dirinya, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Begitu Allah Subhanahu wa taala membuat skenario, dia suruh kejar itu Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa sudah tidak tahu mau bagaimana, dia berlari saja sampai ke pinggir Laut Merah itu. Nah, di situ juga dia bingung, mau ngapain ini? Fir'aun sudah di belakang dengan bala tentaranya. Maka diperintahkanlah hentakan tongkatnya dan terbelah Laut Merah. Apa yang terjadi? Selamat, dan disitulah akhir kehidupan Fir'aun laknatullah alaih, dan baru menyatakan ya saya bertuhan kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi semua sudah terlambat. Nah, hikmah ini yang kita bagus bawa ke kehidupan dunia kita bahwa memang kita adalah tempat menyembah. Karena kita adalah manusia yang tidak satu pun, lebih kurang 8 miliar yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, tidak satu pun yang pernah minta untuk dilahirkan. Semua karena irada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Nah, kalau kita melihat dari bagaimana konsep khalifah sendiri dalam memahami hal ini, mungkin konsep khalifah dalam Islam terkait tanggung jawab manusia terhadap bumi dan isinya. Jadi saat dia sudah sukses untuk bagaimana memahami konteks kediriannya itu, maka sesungguhnya manusia itu dijadikan sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala, khalifatan fil ardh. Untuk apa? Ya dia menata. Tapi yang harus kita jadikan atau ukuran di sini adalah solat itu sendiri. Jadi ketika manusia diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka proses penyembahan itulah yang kemudian diperkenalkan Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk solat. Solat. Nah, solat ini sebagai salah satu indikator ketika seorang manusia yang beriman kepada al-Islam yang risalah yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dia taat terhadap waktu-waktu sholat itu. Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Nah, kita mau mengkonfirmasi diri kita sedang beriman, sholatlah di waktu yang tepat. Gitu kan. Nah, antara satu waktu sholat dengan sholat yang lain itu adalah selingan. Apapun profesi sosial kita, apapun nah, tapi dia menjadi selingan. Nah, selingan itulah yang di surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Setelah kita mendirikan sholat, maka bertebaran kita di permukaan bumi. Dalam rangka apa? Membantu silaturahim. Karena tadi tidak ada satupun orang yang hebat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak saling membutuhkan. Dibutuhkan saling interaksi gitu interaksi secara sosial dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Nah, ada hal yang jangan dilupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Nah, ketika kita berinteraksi sosial, maka nilai-nilai sholat itu harus dibawa. Bukan hanya sesama kita umat Islam ya atau beriman Islam, tetapi juga terhadap non-Islam. Ya. Nah, sehingga Islam itu akan kelihatan menjadi rahmatan lil alamin. Ya, menjadi rahmat untuk seluruh agama. Ya. Karena yang membuat kerusakan kan manusia. Tadi itu kalau dia tidak memahami konteks keberadaannya. Iya, baik. Begitu ya, tapi Pak. yang muncul pertanyaan saya, Pak, dari tema ini, kenapa Allah harus menunjuk dunia sebagai tempat menyembahnya? Kenapa bukan alam semesta? Iya, karena Islam itu sebenarnya kan rahmatan lil alamin, gitu ya. Nah, cuma kan ada ibadah yang memang diatur secara kaifiatnya, ada juga ya ibadah yang kemudian sifatnya sosial, gitu. Ya, sifatnya sosial. Maka beberapa tes dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkorbanlah. Kan gitu. Jadi selalu ada dua hal yang sangat dikaitkan ya. Itu terkait dengan peran-peran kekhalifahan. Peran-peran kekhalifahan. Tapi mungkin kalau kita melihat hubungannya, Pak Ustaz, mengapa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dan apa hubungannya dengan ibadah kepadanya? Iya, karena kekhalifahan itu ya, karena misalnya contoh gini, di dalam satu surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, mencap manusia sebagai pendusta agama. Coba kan? Nah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadul yatim, mereka yang menghardik anak yatim, wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang miskin. Nah, kan begitu. Nah, kalau misalnya kita mau melihat peran kekhalifahan ini adalah bagaimana kepedulian seperti itu. Nah, ketika kepedulian itu kita bangun, secara otomatis kita tidak akan berpredikat yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Nah, gitu ya. Tidak menjadi pendusta agama. Nah, bahkan misalnya kebijakan presiden terpilih ya, Prabowo misalnya akan memberikan makan siang gratis. Makan siang gratis. Nah, itu saya kira semoga Jenderal Prabowo ini niatnya juga sebagai seorang muslim ya, berangkat dari situ, tidak mau juga dicap sebagai pendusta agama. Walaupun itu artikulasinya lebih kepada nasionalisme, ya, karena kita bukan hanya Islam saja, Indonesia ini. Gitu. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi ada satu kesadaran individual ya ketika tema ini menggambarkan kepada individu itu untuk memerankan kekhalifahannya. Nah, gitu. Tapi kalau kita melihat ini dari konsep khalifah sendiri, itu kriteria-kriteria seperti apa sih sebenarnya sebagai khalifah, bisa dikatakan sebagai khalifah ini? Iya, yang jelas kan seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dia wakilnya di permukaan bumi. Nah, kita juga akan melihat dalam komposisi atau stratifikasi sosial itu tidak semuanya misalnya bisa jadi presiden, tidak semuanya bisa jadi menteri, tidak semuanya bisa jadi gubernur, bupati, wali kota, bahkan tidak semua bisa jadi ketua RT. Gitu ya. Merepresentasi ini adalah tentu dia mempunyai kapasitas tertentu itu. Terutama tentu imannya bagus gitu ya, ketakwaannya bagus gitu. Tapi di zaman sekarang ada tidak bisa dikatakan sebagai khalifah sendiri sesuai dengan yang kita tadi, agamanya bagus dan lain itu? Bagaimana kita melihat saat ini kondisinya? Kalau dari secara sistem mungkin tidak apalagi seperti konteks Indonesia kan, kita sudah punya Pancasila dan itu sudah final. Gitu ya. Jelas. Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa yang menjiwai semua sila-sila yang lain. Kemudian begitu juga di undang-undang pasal 29 bahwa negara menjamin keberagaman. Nah, sekarang mengartikulasikan bahwa secara sistem itu mungkin tidak walaupun ada misalnya di negara-negara lain gitu ya, yang bahkan masih
memperjuangkan sistem kekhalifahan ini. Tetapi dalam konteks keindonesiaan ini ya tentunya kita tidak bisa terlepas dari bingkai Pancasila itu gitu ya, dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Nah, satu lagi pertanyaan Pak Ustaz. Apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk menjadi khalifah yang baik sesuai dengan ajaran Islam? Ya, jadi sesungguhnya setiap kita ini kan ada pemimpin ya, minimal memimpin diri kita sendiri. Nah, kalau berapa teks dalam ini, misalnya ada potensi neraka misalnya, itu dimensi akhirat. Allah SWT sudah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari ancaman siksaan api neraka. Dan itu kan belum terjadi. Nah, semua potensi keterjadiannya di akhirat itu tergantung seberapa prestasi kita di dunia ini, gitu ya, mengelola tanggung jawab kita. Nah, itu juga bagian dari kekhalifaannya seperti itu. Baik. Nah, Pak Ustaz, dari tema lain ini, dunia tempat sembah Allah. Memang kita sebagai manusia memang mewajibkan kita untuk menyembah gitu ya Pak Ustaz ya? Iya, wajib, karena Allah memerintahkan itu. Contohnya tadi disuruh menyembah Adam sendiri ya. Itu suatu perintah yang jelas. Berarti bukan hanya manusia, berarti semua yang hidup di dunia ini harus turut menyembah juga ya? Ya, harus menyembah dengan potensi atau sesuai dengan karakter yang dimiliki gitu ya. Karena seperti ada pernah saya dengar, bahkan tumbuhan pun itu menyembah Allah juga kan, hewan juga. Berarti memang begitu pentingnya juga ya kata menyembah itu kepada Allah ya. Ini contoh ya. Ada, saya lupa jenis tanamannya. Itu tanaman luar biasa, dibutuhkan manusia. Tetapi manusia tidak bisa langsung memakan itu. Tidak bisa. Dia harus dimakan dulu oleh hewan yang sejenis sapi gitu ya. Nah, setelah sapi ini memakannya, maka kandungan-kandungan nutrisi di sapi itu akan sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, kan seperti itu. Jadi penataan alam terhadap semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ya tunduk kepada. Padi ditanam gitu ya. Kemudian akan menjadi beras dan dimakan dalam bentuk nasi oleh manusia. Nah, seperti itu. Baik. Gitu. Pak Ustaz, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, kita jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaan. Sahabat budaya, tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 Makassar di program acara Obrolan Komunitas bersama dengan Ustaz Iqnur Ihsan Ahmadiyah.
Nenia kasih paseng aku ajak na engkau kasih rilauna apa saja renung Nenia jakarita si mauan limbaku marut dan ilauri alemu sabab papujiku lauri alemu degaga pagangkan Nenia suka tandreri bulue sabiri sengere kolori alemu sabab minasaku naya papujiku degaga pasukana Ompona pasengereng laori alemu silolani Ungana udaniku engkai riatimu Binasaku Nenia kasih pasengerengku ajak na engkau kasih rilauna apa saja renung Kenia jakarita si mauan limbaku marut dan ilauri alemu sabab papujiku lauri alemu degaga pagangkan Kenia suka tandreri bulue sabiri sengere kolori alemu sabab minasaku naya papujiku degaga pasukana sabab minasaku naya papujiku degaga pasukana Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar. Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Kami dari kepolisian Iya. menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan. Oh, ya? Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi. Tapi, Pak. Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan. Aduh, Pak. Dikenakan pasal Undang-Undang Aturan Lalu Lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti. Tapi... Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu. Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, masih bersama kami di acara obrolan komunitas. Masih bersama dengan Ustadz Nur Iksan Ahmadiyah ST. Nah, Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kita bisa menjadikan setiap aktivitas di dunia ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah? Ya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung pada niat kita. Nah, jadi semua aktivitas kita 24 jam itu seyogyanya punya manfaat ya, manfaat. Jadi bukan hanya manfaat secara fisik yang kemudian meninggalkan atau mengabaikan sisi akhiratnya, ya kan seperti itu. Nah, oleh karenanya, ketika sekaitan dengan bagaimana kita membawa diri kita sejauh itu, ya itu tadi. Jadi ada nilai-nilai sholat yang mengingatkan bahwa pencegahan perbuatan keji dan kemungkaran itu hanya bisa ya dijalankan. Kenapa? Karena ya sholat itu ya ketika misalnya Rasulullah Muhammad SAW ya, kita sudah berjarak 1400 tahun dengan beliau, ya kemudian beliau ketika akan meninggalkan dunia ini menyampaikan bahwa meninggalkan 2 pusaka, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah beliau. Nah, ketika misalnya Al-Quran itu sebagai pedoman manusia yang walaupun kita sudah berjarak 1400 tahun dengan Rasulullah dan kita membacanya itu, nah, kita sampai misalnya di surah Toha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani Allah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali aku. Ana fa'buduni, maka sembahlah aku, aqimiz zalata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Nah, jadi mendirikan salat ini sesungguhnya kan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengingat yang lain. Nah, itu tadi. Jadi yang membuat kita ada atau lewat di koridor kehidupan ini ada ya salat itu sendiri gitu lah. Ya walaupun mungkin dikerjakan 5 menit, tapi dampaknya ya antara satu waktu dengan waktu yang lain, gitu ya. Waktu sholat yang lain maksud saya. Mereka sudah luhur, sholat asar. Nah di situ kalau kita senantiasa membawa nilai-nilai sholat itu, karena kita terus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala yang menghendaki penciptaan kita, maka penataan sosial itu baik. Apapun kapasitas sosial kita, kita mau sebagai pemimpin, kita mau sebagai yang dipimpin, semua memahami konteks peran-peran kekhalifaannya tadi. Jadi sampai kepada waktu sholat lagi, ya itulah kita istighfar, ya Allah tadi saya punya kesalahan gini, ya Allah ampunilah. Nah itulah kenapa ketika Adam alaihissalam setelah diberi fasilitas diciptakan di surga itu, lalu dia tergoda oleh iblis tadi. Nah, maka dia dikeluarkanlah. Nah, itu dalam rangka apa? Ya, sebagai khalifatan fil ardh. Untuk apa spiritnya? Ya, dia dikeluarkan dari surga ya ke dunia. Lalu di dunia ini dia harus kembali ya sedemikian rupa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke kampung asalnya, yaitu surga. Nah, gitu ya. Dan itulah tadi spiritnya ada di nilai-nilai sholat. Sebegitu pentingnya ya. Sebegitu pentingnya. Baik. Disitulah peranan-peranan kita ya menjalankan kekhalifahan itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat konsep dari khalifah ini kan dalam keluarga bisa dikatakan khalifah dalam kita menaungi keluarga sendiri atau itu nama khalifah untuk semua orang kita harus pimpin, atau dalam keluarga juga bisa dikatakan khalifah. Iya, jadi masyarakat terkecil itu kan keluarga. Kalau dia suami ada istrinya, ada anaknya, dan kadang-kadang ada orang tua, ada mertuanya, ada saudaranya misalnya, seperti itu misalnya. Iya, jadi dia bisa berarti pada kepemimpinan di dalam itu. Bahkan sebenarnya surah Toha juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah keluarga kalian untuk mendirikan sholat. Ya, wastabir 'alaiha, sabar dalam melakukannya. La
la nas'aluka rizqan, kami tidak butuh rezeki kalian. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberi rezeki itu. Iya. Nah, makanya di surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatus sholatu fantasiru fil ard. Iya. Ya, bertebaran untuk apa? Kita saling membutuhkan. Iya. Gitu. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengalirkan rezeki-rezeki itu. Iya ya, kan antara kebutuhan satu dengan yang lainnya. Baik. Dan dengan nilai sholat yang dibawa, maka insya Allah tidak terjadi dusta di antara manusia-manusia yang berinteraksi itu. Oh ya. Nah, Pak Ustaz, ini ada yang menarik juga Pak Ustaz. Kan sudah jelas tema kita dunia tanpa sembah Allah. Nah, sekarang juga ada manusia sekarang, Pak Ustaz, walaupun dia Muslim, tapi dia bukan menyembah kepada Allah, menyembah kepada hal yang goib, yaitu selain Allah, untuk meminta sesuatu. Itu hukumnya bagaimana, Pak? Kan orang beriman juga itu kan harus percaya pada yang gaib ya. Iya. Secara kaifiat Rasulullah Muhammad SAW kan sudah mengajarkan kita, gitu loh. Iya. Bahwa permintaan kita tentu senantiasa disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Rasulullah Muhammad SAW ya. Maka kita bersalawat kepada beliau, ya, baru kita meminta gitu. Nah, jadi meminta kepada yang dimaksud misalnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentunya kita meyakini itu, gitu lah. Tapi kalau ada kegaiban-kegaiban yang mungkin karena dia pohon, dia itu sudah masuk wilayah musyrik. Karena dia juga makhluk, tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan di zaman-zaman para nabi itu anak sapi lah, roti lah dibuat. Itu sangat tidak membangun logik dari ini, karena sesungguhnya kan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptanya Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Nah, ulil albab itu adalah yang melihat dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Coba kita misalnya lihat kalau kita di dalam ruangan ini ada di atas kita ada plafon. Plafon ini kan tersangga oleh tiang-tiang. Tapi begitu kita keluar dari ruangan ini, kita memandang, kita lihat langit. Mana tiangnya? Oh iya. Mana tiangnya? Dan suatu ketika di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa langit itu akan runtuh. Tapi kenapa sampai sekarang tidak runtuh? Karena kiamat belum terjadi. Itu masih ada penyangganya. Orang yang sholat. Berarti ada perkataan orang bahwa agama itu tiang. As-salatu imanuddin. Itu adalah tiang agama. Tiang agama. Artinya itu maksudnya tadi ya. Jadi artinya agama itu kita bangun ya tentu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita taat kepadanya. Yang telah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Gitu. Dan nilai sholat ini yang akan mewarnai kehidupan sosial kemasyarakatan bagi orang Muslim, ya, sehingga dengan siapapun yang tidak seiman dengan dia pun itu akan tentram karena spirit rahmatan lil alaminnya. Terkadang juga ada orang postas yang keliru ini. Ini sudah jelas. Oke lah, dia mungkin dia menganggap dia seorang wali, dia yang pemahaman agamanya cukup besar. Tapi dia lebih tidak menyembah sih sebenarnya. Maksudnya dia lebih gimana ya? Lebih percaya kepada dia bahwa dari orang ini bisa terkabul doa saya. Itu bagaimana itu menurut Pak Ustaz sendiri penilaiannya? Mungkin ada wali atau mungkin ini orang yang agamanya luar biasa lah, bisa dikatakan wali atau sejenisnya. Tapi ini orang menganggap ini sebagai saya melalui ini saja deh, meminta-minta atau bahkan menyembah. Itu bagaimana dalam penilaian Islam sendiri ini? Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian maka akan kuperkenankan. Nah, kenapa kita ini yang diciptakan atas kehendak Allah, kemudian kita membuat jarak, distorsi, ya? Kenapa tidak langsung? Kenapa tidak langsung? Kenapa pakai perantara? Ini soal pemahaman. Maka dakwah menjadi penting. Bahwa ada wali-wali tertentu, yang makbul, kasab yang sangat ini karena tingkat ininya, juga sebenarnya bagian yang sesuatu yang juga memungkinkan, tetapi tidak sangat banyak orang-orang seperti itu. Yang ditakutkan nanti melebihi, bahkan bisa dituhankan kalau begitu. Itu yang berbahaya. Berbahaya. Jadi
posisi antara hamba dan Khalik itu kan itu sudah jelas. Iya. Ya. Artinya keberdayaan dan ketidakberdayaan. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada ya upaya kami ya Allah kecuali akan dirimu. Nah, makanya kita tentu tidak akan mempermasalahkan bahwa mana ini Allah ini, kenapa tidak ada dalam kehidupan hanya karena kemiskinan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah mewakilkan ya segenap manusia yang telah diciptakan sebagai khalifatan fil ard. Harus punya kepedulian. Katakan tadi dia akan dicap sebagai pendusta agama kalau dia tidak menjalankan kekhalifahan itu. Kenapa? Siapa mereka itu? Siapa miskin itu yang hari ini mau makan baru hari ini pergi menjemput rezekinya? Ya, kan? Apakah dia akan mendengar misalnya, oh ini sudah dikumandangkan azan di Masjid RRI, tapi dia tidak datang, kan? Karena dia harus menjemput rezeki, atau bahkan dia tidak berpikir lagi untuk menjemput rezeki, dia akan melakukan tindakan kriminal, misalnya, kan? Iya, jadi untuk tidak terjadi itu semua, kita kembali kepada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya, yang tadi Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah beliau, gitu. Nah, maka terjadilah. Jadi memerankan kekhalifahan ini adalah satu hal yang tentu menjadi bagian atau ladang yang punya potensi pahala, gitu ya, yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustaz. Nah, dari mungkin hubungan antara tujuan hidup di dunia dan perintah untuk menyembah itu bagaimana, Pak Ustaz? Iya, jadi setelah kita meninggal dunia, masuk kan tidak ada lagi kewajiban kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi. Tinggal perhitungan gitu ya? Iya, semua terputus ya, kecuali 3 hal. Ada anak soleh yang senantiasa mendoakan kita, kan? Ada amal jariah yang kita tanamkan dan meninggalkan ilmu yang bermanfaat, gitu. Itulah yang kemudian mengalir terus pahalanya. Tapi yang kita perankan tidak ada lagi. Mau sholat, mau apa enggak. Ya, nah, makanya di alam barzah itu adalah alam penantian yang kemudian semua amal-amal kita akan disempurnakan nanti dengan 3 potensi itu tadi yang kita tinggalkan, gitu. Nah, jadi selama kita hidup ini, ya itu tadi ketaatan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, sekecil apapun manfaat kita. Begitu. Berarti seperti tadi Pak Ustaz bilang, ini Adam dilempar dari surga ke bumi, dan Adam selama hidup di bumi kan menyembah untuk kembali ke kampungnya tadi, surga. Berarti kita sebagai umat manusia, kakek kita Adam, begitu juga kita akan kembali juga gitu ya Pak Ustaz. Kembali. Karena setelah kita kembali kan cuma ada 2 tempat. Bukan surga, neraka. Oh gitu ya. Dan tentu ya lebih baik kita memaksa diri kita masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Sukarela masuk neraka ya. Berarti memang tujuan kita memang pasti akhirat gitu Pak Ustaz ya. Artinya maka dari itu kita harus memerankan kita kekhalifahan kita ya Pak selama dunia ini. Dan apa yang kita harus cari sebenarnya Pak Ustaz di dunia ini? Ya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan ya, ada orang yang begitu kelihatan secara sosial bagus, terpandang, tapi akhirnya dia terhina. Kenapa? Karena dia mengejar sesuatu tidak dalam bingkai keberkahan. Gitu. Iya, duniawi. Iya, baru dunia ini langsung dihinakan. Kan? Belum lagi nanti di sana. Belum di alam barzah kan? Seperti itu. Nah, jadi makanya orang yang menjalankan kehidupan dunianya ini dan betul-betul berorientasi akhirat, maka seandainya pun dia dialiri rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kekayaan banyak, maka kekayaannya akan berkah. Akan berkah. Ya. Justru kekayaannya bukan diambil dari hak-hak orang lain. Oh betul. Iya. Pak Ustaz, di penghujung acara kita mungkin kita bisa simpulkan terkait dengan materi kita tentang dunia tempat sembah Allah Subhanahu wa taala dan memerankan kekhalifahan. Mungkin silakan. Jadi mungkin bisa kita mengambil satu kesimpulan bahwa
ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, di mana posisi kita tidak pernah minta untuk dilahirkan, maka sesungguhnya kita hanya taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara taat dan tunduk itu telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan hidup ini, hidup yang hanya satu kali, ya, tidak ada kehidupan yang dua kali. Nah, kecuali kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa prestasi dunia. Jadi bagi siapa saja jangan meremehkan dunia ini. Gitu ya. Kita mau kaya atau kita orang biasa-biasa saja, ya tetap memahami konteks bahwa ada pencipta kita dan kita tidak bisa mengingkari penciptaan itu, sehingga kita harus taat. Dan jangan lupa, seandainya pun Allah sudah ridho pada kita, tetapi sesama manusia kita ada yang membenci, maka itu akan menjadi sengketa sampai di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencampur itu kecuali kita saling memaafkan di dunia ini. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz atas tausiahnya bukan ilmu dakwahnya yang telah disampaikan kepada kita semua, tentunya kepada sahabat budaya terkait dengan dunia tempat sembah Allah dan Subhanahu wa taala dan menerangkan khalifahnya. Semoga ini menjadi bekal kita ke depannya dan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya kami dari RRI terima kasih sudah menyita waktunya Pak Ustaz bisa hadir datang di RRI, dan tentunya kami mengharapkan bisa datang lagi memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, sahabat budaya, saya Bang Rian bersama Pak Ustaz Nur Iksan Ahmadiyah ST selaku Dai ITMI, dan juga Bang Rian sebagai host dari program acara komunitas. Terima kasih atas kesempatannya dan minta maaf jika ada salah kata, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.